Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu dan penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasir dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor NIM 1870132544435. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Darun Najah, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, di kelas 7 dengan mata pelajaran SKI. Tema yang akan saya ajarkan adalah latar belakang terbentuknya Khulafaur Rasyidin dan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Kepada Bapak Ibu dosen pengampu dan penguji, mohon bimbingannya agar lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Ya, pelajarannya SKI. Bab pertama mengenai Khulafaur Rasyidin, latar belakang berdirinya Khulafaur Rasyidin dan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Sebelumnya, mohon untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mohon untuk semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebanggaan, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Anak boleh duduk kembali. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kelas kalian sudah bersih? Sudah ya, sudah bersih. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, kalau kelas kita bersih, kita untuk mengawali pelajaran kita menjadi nyaman. Ya, jadi sebelum pelajaran, kelas kita harus bersih. Baik, anak-anak, Bapak akan mengabsen kalian. Siapa yang nggak masuk?
Nihil ya. Alhamdulillah ya, semua berarti sehat semua karena tidak ada yang tidak masuk. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak akan memberi pertanyaan kepada kalian semuanya. Bagaimana pengalaman kalian ketika memilih pemimpin? Baik itu ketua kelas atau ketua OSIS, siapa yang bisa menjawab? Ya, Anggi, silakan berdiri dulu. Dengan cara musyawarah dan memilih pemimpin atau ketua kelas yang memiliki sifat jujur dan amanah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Anggi. Nah, yang kedua, bagaimana? Kenapa kita harus memilih pemimpin yang jujur atau amanah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan berdiri, Mas Ardo Soju. Karena pemimpin yang jujur dan amanah itu membangun kepercayaan dalam hubungan apapun, termasuk dalam pemimpinan. Sebagai pemimpin, jika kita jujur dan amanah, orang-orang akan lebih menyesuaikan mempercayai keputusan kita, mengikuti arahan kita dan bekerjasama dengan baik. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mas Ardo Soju. Ya, kita ketika memilih pemimpin itu harus tahu sifat dan karakternya agar kepemimpinannya bisa berjalan dengan baik ya. Kita harus tahu. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, agar pelajaran kita lebih semangat lagi, Bapak akan mengajak kalian untuk ice breaking ya, permainan. Ya, nanti kalian berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya, mohon diperhatikan aba-aba Bapak ya. Kalau Bapak atau saya bilang tepuk 1, ya kalian tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya. Jadi aba-aba saya tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, dan selanjutnya kalau saya bilang tepuk 1, 2 berarti kalian tidak boleh bertepuk tangan. Atau Bapak bilang tepuk 6 berarti tidak boleh tepuk tangan. Ini untuk menguji kefokusan kalian dalam menerima pembelajaran. Baik, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6. Oh, Alfia, nggak boleh ya, kurang fokus. Ya, kita ulangi. Tepuk 3, tepuk 4. Ya, yang sekarang lebih cepat lagi. Tepuk 4. Bisa duduk kembali. Kita akan membahas tentang latar belakang berdirinya Khulafaur Rasyidin dan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Sudah tahu latar belakang berdirinya Khulafaur Rasyidin? Ya, latar belakang berdirinya Khulafaur Rasyidin. Apa Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin ya, itu asal kata dari khulafa atau khilafah ya, yang artinya apa? Yang artinya sebagai
pengganti, dan Rosidin adalah orang yang terpilih atau mendapatkan petunjuk. Ya, jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah orang yang terpilih yang mendapatkan petunjuk untuk menggantikan ajaran Nabi Muhammad. Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Baik, ya dikeluarkan LKS-nya. Dibaca dulu, saya kasih waktu 5 menit untuk membaca ya latar belakang berdirinya Khulafaur Rasyidin dan terpilihnya Abu Bakar. Ya, sudah selesai anak-anak membacanya? Baik, kalau sudah selesai, ya, Bapak akan menayangkan video pembelajaran mengenai latar belakang berdirinya Khulafaur Rasyidin dan terpilihnya Abu Bakar. Ya, nanti kalian membentuk kelompok. Anak-anak yang berbahagia dan selalu semangat dalam hari ini. Hari ini Bapak akan mengajar tentang latar belakang berdirinya Khulafaur Rasyidin dan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Siapa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah empat khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Para pemimpin ini menjabat selama sekitar 30 tahun dan menggantikan tugas-tugas kenegaraan akhirnya ini, tetapi tidak melanjutkan tugas kenabiannya. Mereka dikenal karena kepemimpinan yang adil dan senang dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulan, kita dapat memetik banyak pelajaran hidup yang penting bagi satuan Al-Quran. Banyak memperoleh manfaat dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Harus menjadikan mereka sebagai contoh dalam
Baik anak-anak, video tadi sudah selesai. Bapak akan memberi pertanyaan bagaimana ya tentang pembelajaran yang ditayangkan di LCD tersebut. Kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Amanda silakan berdiri. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, terkait pembelajaran yang Bapak tayangkan dalam video LCD tersebut, bahwasanya ya kita ketika mengambil keputusan kita harus bermusyawarah ketika kita ingin memilih ketua kelas, ya di kelas kita memilih ketua kelas atau ketua OSIS, kita harus bermusyawarah. Terus yang kedua, bahwasanya ketika nanti kita menjadi seorang pemimpin, ya kita harus memiliki sifat amanah, sifat adil, bijaksana, ya, mengutamakan kepentingan umat ya daripada kepentingan kita sendiri. Baik anak-anak, kalian membentuk kelompok ya, membentuk kelompok 3 kelompok. Bapak akan memberikan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan untuk membentuk kelompok. Baik anak-anak, kalian sudah membentuk kelompok masing-masing? Ya, sesuai kelompoknya ya. Baik, Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti didiskusikan sesuai kelompok masing-masing terkait dengan materi kita, ya. Ya, silahkan kalian isi nama kelompok masing-masing, ya. Terus itu ada petunjuk kerja. Ya, kalian baca petunjuk kerja dan arahan sesuai LKPD masing-masing. Habis itu, habis selesai berdiskusi, ya, nanti hasilnya nanti dipresentasikan di depan. Ya, dua anak, ya, setiap kelompok nanti maju ke depan perwakilan dua anak. Ya, silakan untuk didiskusikan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai, pertama untuk mempresentasikan hasil musyawarahnya di depan. Ya, kelompoknya Mbak Amanda, silakan untuk maju ke depan. Nanti kelompok lain kalau ingin bertanya ke kelompoknya Mbak Amanda, ya disilakan. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan diskusi 1. Jelaskan alasan utama Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah pertama. Abu Bakar menjadi imam salat yang menggantikan Nabi Muhammad SAW saat beliau ada keperluan dan sakit. Abu Bakar adalah salah satu orang pertama yang memeluk agama Islam. Abu Bakar sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, baik dari ilmu maupun persahabatan. Abu Bakar kami percaya dari bulan As-Siddiq yang mempercayai Nabi Muhammad SAW. Sebutkan nilai-nilai kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang dapat dipelajari. Kejujuran yakni selalu berkata benar dalam segala situasi. Keikhlasan dan pengorbanan.
kerendahan hati, memiliki sifat berani dan tegas, memiliki sifat adil. Bagaimana saudara menilai kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq di lingkungan sekolah? Jujur, tidak menguasai saat ujian, mengakui kesalahan jika melanggar, tegas membantu teman yang kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya ingin mempresentasikan tentang Khulafa Ar-Rasyidin. 1. Jelaskan alasan utama Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khulafa pertama. Nabi Muhammad pernah menunjuk Abu Bakar untuk memimpin sholat dan yang diartikan isyarat bahwa Abu Bakar penggantinya. 2. Sebutkan nilai-nilai kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang dapat diteladani. Memiliki sifat jujur, amanah, ikhlas, dan mau menerima setiap kritikan pada kepemimpinannya. 3. Bagaimana penerapan nilai kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq di lingkungan sekolah dapat memperkuat kerukunan antar teman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kelompok 3, silakan perwakilan 2 anak untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Ayo. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bisa duduk kembali. Jadi hasil diskusi kalian ya Bapak cermati sesuai dengan pertanyaan ya, sudah baik ya, nanti ke depannya ditingkatkan lagi ya agar lebih baik lagi kalian bisa menjelaskan ya, sesuai dengan pertanyaan atau materi yang diajarkan ya. Jadi kesimpulan dari tugas ya proyek kalian, diskusi kalian ya bahwasanya kepemimpinan Abu Bakar ya itu memiliki ya atau mengutamakan ya, sifat amanah, memiliki sifat amanah, terus sifat jujur, apalagi Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, terus apalagi dapat dipercaya. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar. Ya. Abu Bakar itu menjadi khalifah berapa tahun? 30 tahun. 2 tahun. Ya, Abu Bakar menjadi khalifah itu selama 2 tahun. Lalu dilanjutkan dengan kepemimpinan siapa? Umar bin Khattab. Terus yang ketiga dilanjutkan kepemimpinan Utsman bin Affan. Dan yang keempat dilanjutkan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ya. Pelajaran yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang biografi Umar bin Khattab ya. Kita akan mempelajari biografi Umar bin Khattab dan kepemimpinan Umar bin Khattab. Sebelum Bapak tutup ya, Bapak akan sedikit bertanya terhadap kalian. Di antara kalian siapa yang bisa menjawab atau mengetahui sekilas gaya kepemimpinan Umar bin Khattab? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Karisa, silakan. Adalah memimpin contoh
keberaniannya dalam menghadapi tantangan. Keberanian ini terlihat jelas dalam berbagai peristiwa penting, seperti pertempuran Badar dan Uhud, di mana Umar menunjukkan dedikasi dan keberanian luar biasa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Karisa. Ya, siapa lagi yang bisa menjawab? Silakan berdiri. Ya. Tegas. Tegasnya dalam menegakkan hukum dan melawan musuh. Ya, tegas dalam segala perbuatannya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi, Umar bin Khattab ketika menjadi pemimpin atau menjadi khalifah itu mempunyai karakter yang pemberani, tegas, ya. Itu karakter yang dipunyai, ya, yang menonjol oleh Umar bin Khattab, pemberani. Jadi ketika ya ada yang memusuhi umat Islam, Umar bin Khattab itu ya membela dalam garda terdepan untuk membela umat Islam ya dan Nabi Muhammad ya ketika Nabi Muhammad itu mau dibunuh atau diganggu oleh kaum kafir Quraisy ya yang pertama kali membela dengan tegas dengan berani itu Umar bin Khattab ya ketika menjadi khalifah Umar juga memiliki sifat yang dermawan. Jadi semua hartanya itu untuk menyebarkan ajaran agama Islam untuk peperangan ya. Bahkan ketika ada salah satu cerita ya masyarakatnya itu ada yang kelaparan ya. Umar bin Khattab itu rela untuk membawa hartanya untuk memberikan kepada masyarakat atau umatnya yang kelaparan. Ya. Jadi ketika nanti kita itu memilih pemimpin, ya kita harus bisa memilih sesuai karakter dari khalifah. Ya, 4 khalifah. Yang pertama Abu Bakar itu memiliki karakter yang jujur, adil, amanah. Umar bin Khattab ya itu memiliki sifat atau karakter pemberani dan tegas. Terus Utsman bin Affan itu memiliki karakter yang sabar, ya lemah lembut, dermawan. Terus Sayyidina Ali yang terakhir itu memiliki karakter yang cerdas, sifat yang cerdas. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memiliki karakter sesuai yang dipunyai oleh para sahabat atau khulafaur rasyidin. Ya, cukup sekian materi pembelajaran yang Bapak terangkan ya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita tutup ya kita berdoa dulu ya sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.